Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman bagaimana cara praktis membuat worm composting, yaitu bagaimana kita memproses limbah rumah tangga menjadi kascing dan selain itu kita juga memproduksi cacing. Seperti apa? Ayo kita simak. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi di sini. Apa kabar teman-teman? Di tengah wabah corona ini saya harapkan teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan dan tetap istirahat yang cukup. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman tentang cara praktis bagaimana membuat composting yang bahan aktifnya itu adalah cacing. Kenapa saya merasa penting untuk menginformasikan hal ini? Karena yang pertama, ketika kita melakukan pengomposan dengan menggunakan cacing, maka yang kita dapatkan itu yang pertama adalah kascing. Kascing ini adalah bekas media yang kita gunakan untuk berbudidaya cacing, di mana tidak ada lagi yang melawan pupuk organik dari kascing ini ya, selain dari guano. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan cacing. Ya, cacing itu kita ketahui sebagai sumber nutrisi yang bisa kita gunakan untuk pakan ikan ketika kita menggunakan sistem aquaponik, atau kita bisa menggunakan untuk pakan burung, bahkan kita bisa menjualnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah cacing ini ternyata ada beberapa khasiat teman-teman. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar bahwa ketika kita sakit panas, ketika kita sakit usus, ketika kita sakit tipes ya, maka kita diberikan cacing yang direbus kemudian diminumkan. Ya, ternyata teman-teman di beberapa literatur memang benar bahwa cacing ini mempunyai banyak sekali keunggulan ya. Yang pertama itu adalah bisa sebagai penurun panas, bisa penambah stamina, bisa penambah protein dan lain sebagainya yang tentunya bisa kita dapatkan dengan cacing dengan proses yang higienis, yang bersih. Itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Bagaimana cara praktis membuat atau mengolah limbah rumah tangga dengan cacing ini? Ayo kita lihat. Untuk pembuatannya kita memerlukan 2 buah tong plastik ya. Saya menggunakan tong plastik bekas cat seperti ini. 2 buah. Terus kemudian sumber listrik. Alat-alat yang diperlukan ini adalah bor, terus kemudian kunci Inggris, tang, mata bor, kemudian bolso, gunting, lem, dan kain bekas seperti ini yang nantinya kita gunakan untuk penyaringan ya, supaya kelembapan di dalam sistem kita itu nanti bisa terjaga, tidak terlalu basah. Ya, ini biasanya teman-teman bisa menggunakan kasa ya, tetapi dalam hal ini saya menggunakan kain bekas kerudung ya, yang penting nanti bisa digunakan untuk penyaringan. Ya, apabila alat dan bahan sudah tersedia, maka proses pembuatannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Kita pasang mata bornya. Jadi kita mempunyai 2 ember. Untuk ember yang pertama ini tidak kita lakukan apa-apa ya, kita biarkan utuh seperti ini saja. Tetapi kita hanya memperlakukan ember yang kedua ya. Di bagian bawah kita lakukan pengeboran ya. Kita berikan beberapa titik secukupnya. Ya, sudah cukup. Lubangnya akan semacam ini. Secukupnya saja. Nah, nanti ini adalah digunakan sebagai drainase ya. Ketika kelembapannya terlalu tinggi, maka diharapkan air bisa menetes ke bawah seperti ini. Berikutnya kita akan memperlakukan yang ditutupnya.
kita membuat lubang yang agak besar dan kita menggunakan holso ya. Ini lubang holsonya saya menggunakan yang 29 mm. Kita juga akan membuat beberapa lubang di sini. Oke, cukup lubangnya segini saja. Kita membuat 5 lubang seperti ini. Nah, ini adalah digunakan untuk penyediaan oksigen bagi cacing kita ya. Tetapi kita mengharapkan tidak ada serangga lain yang masuk di media kita ya. Makanya kita akan melakukan pemberian kasa. Pengelemannya saya menggunakan lem kastol, tapi teman-teman bisa menggunakan lem lain. Dan ini kita tempelkan di atasnya. Jadi sekali lagi, lubang ini adalah lubang untuk penyediaan oksigen, tetapi kita tidak ingin ada serangga lain yang ikut masuk ke dalam komposter kita. Jadi kita harus memberinya kasa seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan membuat yang ukuran agak besar. Dan ini akan kita masukkan di dalam ember yang dasarnya sudah kita kasih lubang tadi. Ya, seperti ini. Dan oke, sudah jadi. Tinggal kita set up. Ini yang ember pertama, ember yang utuh. Terus kemudian yang kedua, ini kita masukkan seperti ini. Dan yang ketiga, tutupnya kita pasang di atas. Sudah jadi.
seperti ini nanti sistemnya ya. Jadi untuk yang ember bagian bawah ini adalah digunakan untuk menampung barangkali nanti ada cairan atau pupuk organik cair yang sempat menetes dan kita bisa gunakan untuk pengocoran ya atau penyemprotan. Kemudian yang ember kedua ini adalah untuk tempat budidaya atau pengomposan menggunakan cacingnya. Di bawah itu ada lubang-lubang yang sudah kita kasih kain sebagai penghalang agar cacing nantinya tidak menerobos tembus ke bawah. Dan yang terakhir kita akan memberikan penutup di sini. Di sini masih ada lubang ya. Yang digunakan adalah untuk pertukaran oksigen karena cacing juga dalam siklus hidupnya membutuhkan oksigen. Tetapi kita tidak mengharapkan ada serangga lain, apakah itu black sordir atau lalat hijau nanti masuk juga ke dalam sistem kita. Makanya kita memberikan penutup seperti ini. Ya, sudah jadi. Nah, setelah kita membuat bagaimana tong ini dibuat, maka kita akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana memulainya ya. Yang pertama kita memerlukan media ya. Ini adalah serbuk gergaji atau teman-teman bisa menggunakan log jamur ya. Kebetulan ini adalah bekas log jamur ya. Atau media lain yang tentunya membuat media itu menjadi remah dan banyak mengandung oksigen. Kemudian ini sedikit bekas koran yang sudah dikasih air ya. Ini adalah digunakan untuk menjaga kelembapan di dalam media supaya tidak terlalu kering. Teman-teman juga bisa menambahkan gedebong pisang ya. Kalau ada di sekitar rumahnya tersedia, bisa di kertas ini bisa digunakan atau digantikan dengan gedebong pisang. Setelah media, tentunya kita akan memerlukan cacingnya ya. Ya, cacing ini nanti yang kita gunakan adalah cacing jenis ANC, African Nightcrawler ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan cacing yang lain, misalkan teman-teman mencari cacing di alam ya. Ya, sekarang kita akan mencari cacing ya. Jadi saya akan mencarinya itu di bawah pot seperti ini, teman-teman. Di bawah pot seperti ini ada cacing yang bisa kita ambil, yang nantinya kita bisa gunakan untuk pengomposan dengan kascing ya. Ya seperti ini. Nah itu ada beberapa yang bisa nanti kita ambil ya. Jadi kita menggunakan wadah seperti ini. Kemudian kita langsung saja ambil plus dengan tanahnya. Jadi ketika kita banyak menggunakan bahan organik di tanaman kita, maka cacing ini bukan hal yang sulit untuk kita dapatkan ya. Nanti kita gunakan untuk membuat kascing. Kita mengolah limbah dengan bantuan cacing. Ya, jadi begini teman-teman, nanti yang kita akan gunakan untuk membantu kita mengolah ya seperti ini. Jadi cacing di alam seperti ini, cacing tanah biasa. Ini adalah lumbricus, jenis lumbricus ya, bisa saja seperti ini teman-teman.
terserah cacingnya yang digunakan cacing apa saja. Dan yang terakhir nanti kita akan memerlukan pakan ya. Biasanya kalau di peternakan itu dikasih makan dengan ampas tahu. Tetapi karena kita tujuannya adalah mengolah limbah rumah tangga, maka kita sediakan saja limbah rumah tangga seperti ini. Ada kulit buah-buahan dan kulit-kulit sayur yang lain. Itu nanti bisa kita gunakan sebagai pakan yang nanti menjadi sumber pakan utama karena kita akan mengolah limbah rumah tangga. Baik, caranya adalah demikian teman-teman. Kita buka dan yang pertama kita masukkan dulu penjaga kelembapan ya, penjaga kelembapan seperti ini. Ini tidak harus diaplikasikan lebih dulu seperti ini, tetapi teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dengan dicampur ya. Kemudian baru media kita masukkan. Kebetulan media ini adalah kemarin media yang sudah diberikan oleh penjual cacingnya ya. Jadi masih ada sisa-sisa cacing di dalamnya. Ya, seperti ini. Ketika sudah dimasukkan seperti ini, maka teman-teman bisa memasukkan cacingnya. Cacingnya dimasukkan. Kalau cacing tanah biasa warnanya hitam teman-teman ya. Karena memang hitamnya ini adalah karena mereka memakan sekaligus tanahnya ya. Jadi terkesan hitam. Nanti ketika makanannya itu adalah makanan limbah rumah tangga, maka dia akan sedikit berubah warna nanti. Nah, kemudian ini yang saya masukkan. Ini adalah saya menggunakan langsung setengah kilo teman-teman ya. Tetapi teman-teman bisa menggunakan starter itu hanya sedikit saja, tapi digunakan terus-menerus. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menggunakan banyak karena saya ingin melihat bahwa nanti kompos yang saya buat ini cepat prosesnya ya. Jadi ini adalah sekali lagi cacing jenis ANC ya, jenis ANC seperti ini. Nah, kita berikan seperti ini. Ya. Sebenarnya untuk kapasitas cacing setengah kilo kita paling tidak memerlukan media 3/4 dari tong ini. Tapi pada kesempatan ini saya tidak mempunyai lagi bahannya. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan pakan yang akan dimakan oleh cacing nantinya. Oke. Dan yang terakhir kita masukkan 5 rumah tangga seperti ini. Ya. Jadi untuk limbah rumah tangga ini teman-teman, semakin kecil potongan itu akan semakin bagus ya. Karena cacing itu tidak memakan dengan gigi, tetapi memakan hanya menyerap ya, unsur-unsur yang memang sudah terlarut atau membusuk, sehingga lebih cepat membusuk, akan lebih bagus. Di blender lebih bagus lagi, tapi saya hanya menggunakan cara ini teman-teman ya, supaya tidak terlalu banyak input tambahan yang dikeluarkan. Maka teman-teman bisa memotong-motong seperti ini saja. Dan ketika teman-teman tidak ada waktu, tidak dipotong-potong pun tidak masalah teman-teman ya.
Asalkan yang kita masukkan ke dalam sistem ini adalah kulit buah atau sayur-sayuran yang lunak, yang mudah membusuk dan tidak terlalu banyak mengandung serat. Nah, seperti ini. Ya, sudah seperti ini, teman-teman. Nah, terakhir di bagian atas kita berikan penutup dari kertas bungkus seperti ini supaya tidak banyak terjadi penguapan. Terakhir kita tutup seperti ini, dan nanti teman-teman sambil waktu berproses, teman-teman bisa memberikan pakan ketika pakan ini habis, dan memberikan media ketika media itu dirasa kurang remah ya. Artinya lama-kelamaan nanti media yang kita gunakan tadi akan semakin memadat ya. Dan secara berkala, 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, nanti yang telah memadat ini bisa kita lakukan pengadukan seperti itu, dan kita bisa menambahkan media yang remah, yaitu serbuk gergaji atau bekas log jamur ya, untuk supaya kapasitas atau tempat hidup atau ruang hidup cacing ini menjadi lebih bagus lagi setelah lama kita biarkan. Nah, yang paling akhir adalah teman-teman harus meletakkan ini pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena hujan secara langsung. Ya, teman-teman bisa meletakkan di gudang, di garasi, ataupun di dapur ya. Kebetulan saya mempunyai sedikit ruangan di dapur seperti ini, ya, yang nantinya ketika kita mempunyai sampah-sampah organik yang bisa kita gunakan untuk memberi makan cacing atau sekalian untuk dijadikan kompos, ini adalah supaya dekat dan mudah ya. Supaya dekat dan mudah, maka saya meletakkannya seperti ini. Nah, dan ini teman-teman, ini adalah sangat mudah untuk dibawa kemana-mana, kita pindah-pindah sangat mudah ya. Kita tinggal saja angkat seperti ini ya, dengan mengangkat gantungan yang ada di ember yang bawah seperti ini. Jadi nanti kita travel kemana-mana ini jadi mudah, kita pindah-pindah pun jadi mudah ya. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini tentang bagaimana cara praktis untuk membuat sendiri worm composting, yang tentunya setelah dilihat dari videonya tadi, teman-teman akan bisa melihat bahwa itu adalah cara pembuatannya sangat mudah, simple ya, bisa dipindah kemana-mana, dan beberapa keunggulan yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.